Orang yang mendapatkan harta dengan keringat, cucuran keringat dan hasil usaha sendiri, maka keberkahan terhadap hartanya itu ya datang. Dia bisa ya menyekolahkan anaknya dengan baik. Dia bisa ya membeli kebutuhannya secara sederhana karena keberkahan dari hartanya tadi. Disinilah kita diuji iman kita. Sekarang ini kita melihat karena begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang di luar yang wajib, ya. Dulu orang tidak ada memikirkan tentang pulsa, tidak ada. Memikirkan kredit, tidak ada. Orang kalau ya jalan kaki, kalau tidak bersepeda. Nah, sekarang ini kan karena begitu banyaknya tuntutan kebutuhan tadi, ya akhirnya kadang-kadang keinginan kita untuk membeli sesuatu itu tinggi. Ditambah lagi adalah boleh ngutang itu, kredit. Nah, kredit inilah sampai yang harganya 1,5 pun dikreditkan orang. HP pun dikreditkan orang sekarang. Apapun dikreditkan. Kita kira bahwa perabot rumah tangga itu sudah milik dia, rupanya semuanya hutang. Ya. Ada orang yang pilot bangkrut, pihak bank mau menyita barangnya, tapi ternyata semua bahkan rumahnya, isi perabotnya, rupanya semua hutang. Gimana dia mau menyitanya? Gimana dia mau menyita karena terkait dengan orang lain? Ikhwatan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gulul, kalau siapa yang gulul maka nanti datang di hari kiamat membawa ya di atas pundaknya ini barang-barang gululnya tadi. Ya, datang membawa, kalau tentengannya berat ya beratlah. Kalau kecil ya kecil lah. Dan dia akan malu. Karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah." Siapa yang buat gulul, maka dia akan datang membawa harta gululnya di hari kiamat tadi. Baik, khotbah fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah kepada ayat 162 sampai 164 insyaallah taala. Tafadhal taqra ya Sultan. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ya. Jazakallah khairan. Itu tadi ayat 162 sampai 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamanittaba'a. Apa artinya kemarin? Afamanittaba'a. Apakah ya, maka siapakah ya, orang siapakah yang
barang siapa ittaba'a yang mengikuti ridwan Allah, keridhaan Allah, ya, afaman ittaba'a, apakah ya orang, apakah orang ittaba'a yang mengikuti ridwan Allah, artinya keridhaan Allah, kaman seperti orang, ba'a orang yang apa, ba'a itu kemarin orang yang enggan, orang yang enggan, bisukhtin, ya, bisukhtin min Allah, dengan mencari kemurkaan Allah, dari Allah, yang mencari kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempatnya di neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat. Hum darajatun indallah, mereka mendapatkan kedudukan si Allah, ya, bertingkat-tingkat, ya. Wallahu basirum bima ya'malun, ya, Allah Maha melihat bima ya'malun, dari apa yang, dengan apa yang mereka kerjakan. Laqad manallahu, sungguh, manna itu nikmat, ya, sungguh Allah telah memberikan nikmat, ya, alal mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Apa nikmatnya? Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus fihim, pada mereka, rasulan, seorang rasul. Kita ulang lagi, laqad manallahu, sungguhnya Allah telah nikmat, alal mu'minin, idz ba'atsa fihim rasulan, dengan diutusnya pada mereka rasul, seorang rasul. Ulang lagi, laqad manallahu alal mu'minin, alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah mengutus fihim, pada mereka, rasulan min anfusihim, dari golongan mereka, dari diri mereka, yatlu alaihim ayatihi, dia membacakan, yatlu artinya yaqra, dia membacakan, alaihim, atas mereka, ayatihi, ayat-ayatnya. Nyanyinya siapa? Allah. Wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka, Allah mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka al-kitab, ya, wal hikmah, dan hikmah atau sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sungguh adalah mereka dahulunya atau dari sebelumnya, lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Kita ulang lagi, afamanittaba'a, seperti tadi, ya, apakah orang mengikuti ridwan Allah, kaman ba'a bi sakhtim min Allah, dengan mencari kemurkaan dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, wa bi'sal masir, hum darajatun inallah, ya, insyaallah. Jadi mereka itu berderajat, bertingkat-tingkat, insyaallah. Wallahu basir bima ya'malun, ya. Laqad manallahu alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka Alkitab, wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Baik, ikhwatan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan kepada kita pada ayat yang mulia ini bahwa Allah mengkabarkan, yaitu afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah. Apakah sama orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan orang yang enggan? Orang ini mencari kemurkaan dari Allah, di mana Allah mengkhabarkan la yastawi man kana qasduhu ridwan rabbih. Tidak sama orang yang kalau dalam beramal saleh, dalam mentaati Allah itu maksudnya orang yang bermaksud mencari keridhaan Allah dengan orang yang mencari keridhaan dunia. Ya. Wal amal ala ma yurdihi. Orang yang beramal dengan keridhaan Allah itu tidak sama dengan orang beramal karena kepentingan dunia. Orang yang beramal karena mencari keridhaan Allah, maka orang ini amalnya akan kokoh, akan kuat, akan mantap, akan istiqamah. Sedangkan orang yang beramal bukan mencari keridhaan dari Allah, maka amalnya ini rapuh, amalnya lemah. Barangkali hari ini dia taat, besok belum tentu lagi. Ketika ia menghadapi rintangan dalam kehidupan ini, maka dia beranggapan bahwa beragama ini repot, akhirnya ditinggalkan. Banyak cacian makian orang, mengamalkan sunnah ini repot. Dulu sebelum kita tidak mengamalkan sunnah, orang sayang kepada kita. Setelah kita amalkan sunnah, orang cemooh kita, dikatakan ya kambing lah, dikatakan beginilah. Repot sekali. Lebih baik kita tidak mengamalkan. Akhirnya dia KO ya. Kenapa? Akhirnya dia kalah karena dia tidak tahan caci makian. Ya, ternyata orang yang memujinya hanya tidak ada yang memujinya. Orang yang memujinya sedikit. Yang akhirnya ia tinggalkan ketaatan, ia beralih seperti sebagaimana dia dahulu kala. Jadi sebagaimana kita katakan, orang yang ikhlas itu orang tahan banting. Orang yang ikhlas itu orang tahan banting. Tidak ada harta pun dia bisa beramal saleh, dia bisa taat. Dicaci, dipuji dan dicaci, dia tetap taat. Tidak menghalangi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal amal ala ma yurdih, enggak sama orang yang beramal dengan keridhaan Allah dan orang yang beramal tidak atas keridhaan Allah. Dan beramal atas apa yang Allah ridai, kaman laisa kadzalik. Mimman huwa mukibun alal masi, ya, seperti orang yang mukibun alal ma'asi, orang yang tenggelam di atas maksiat. Ya. Orang yang maskhatu rabb li rabbih, muskitun li rabbi, orang yang dimurkai oleh Allah. Enggak sama. Jadi jelas orang-orang taat, yang orang yang continue mudawim di atas amal ini dengan orang yang sekali-kali beramal saleh itu tidak sama. Atau orang yang tujuannya dunia dengan orang tujuan akhirat itu tidak berbeda. Hasilnya juga berbeda. Contohnya, kalau sempat saja tujuan kita ini beramal saleh, beribadah, menjalankan perintah Rasul itu karena dunia, kekalahan menimpa kita. Contoh nyata perang Uhud, baru yang kita bahas dalam 2 minggu yang lalu. Perang Uhud. Kira-kira apa yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud tersebut? Apa sebabnya?
Tidak patuh kepada pemimpin. Apalagi sebab kedua? Ya, dunia. Memang karena dunia ini orang celaka. Betapa banyak kita melihat, ya, karena masalah dunia akhirnya dibawa masalah dunia ini, ya, dilarikan kepada agama. Ya, contohnya saja lembaga-lembaga pendidikan. Karena masalah dunia memperebutkan ini dan itu, akhirnya hancur lembaga pendidikan tersebut. Karena memperebutkan sesuatu. Ini kalau tujuan dunia seperti itu. Apa saja yang tujuannya karena dunia, semata-mata dunia, hilang keridhaan Allah, maka tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa. Dia akan kalah di telan masa. Dia akan KO dengan ujian-ujian yang dihadapinya. Akan tetapi kalau orang beramal saleh, beribadah, menuntut ilmu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah orang yang sangat kuat, orang yang hebat. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Bahkan Allah juga sering dalam ayat Al-Quran mengatakan, membedakan antara orang mukmin dengan orang fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tidak. Tidak sama. Orang mukmin beramal, beribadah, mencari ridha Allah, orang fasik tidak. Orang fasik menganggap dosa itu biasa saja. Tidak sama. Ya. La yastawi ashabun nar ashabul jan. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk neraka humul faiz, penduduk surga humul faizun. Mereka orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang tentram, orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Ini tidak sama. Ahlul ma'asi dengan ahlul ta'ah tidak sama. Perilakunya saja sudah berbeda. Omongan saja sudah berbeda. Kalau bergaul dengan ahlul ma'asi, dengan ahlul ta'ah, ya tidak ketemu. Kalau bermuamalah dengan mereka, yang satu ceritanya cerita dunia, ya, penyanyi, bintang film, ya. Yang satu ceritanya tentang ilmu, tentang pengajian, ya, tidak sama. Pola pikirnya saja sudah berbeda. Oleh karena itu Allah mengatakan di sini, hum darajatun indallah. Mereka itu, ya, semua mereka itu darajatun. Mereka itu berjenjang-jenjang, bertingkat, ya, di sisi Allah. Artinya kullu haula'i mutafawituna fi darajatihim. Semua mereka itu berbeda dalam tingkatan derajatnya, kemuliaan, kedudukan mereka. Apa yang membedakan mereka ini? Sesuai dengan beragamnya amal mereka, iman mereka. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin kuat dia dalam beramal saleh. Makin lemah iman seseorang, maka akan makin lemah dia dalam beramal saleh. Oleh karena itu, iman itu bertingkat, berderajat. Kekufuran juga berderajat juga. Tidak setiap kufur itu jatuh kepada kekafiran, mengeluarkan orang dari Islam. Bid'ah juga demikian. Bid'ah itu bertingkat. Tidak setiap bid'ah itu mengeluarkan orang dari Islam. Iman juga demikian. Iman itu ada imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang kuat, imannya para sahabat, imannya para tabi'in dengan iman kita ini. Iman itu adalah berderajat. Kita tidak bisa menyamakan, ya, seorang harus seperti kita. Ya, ada ahlu tahajud umpamanya, yang hobinya salat tahajud. Jadi orang ini dibawa untuk tahajud terus seperti dia.
Ya enggak bisa. Jangankan untuk tahajud, salat wajib saja dia belum beres. Kenapa? Di bawah tahajud. Yang wajib-wajib saja. Oleh karena itu, dalam kita menjalankan agama ini disuruh yang aulawiyat, yang paling penting dari yang penting dahulu. Baru masuk kita kepada yang penting. Apa yang paling penting dalam agama ini? Itulah yang kita dalami terlebih dahulu, yaitu ilmu, tauhid, akidah, pokok-pokok ibadah. Ini yang paling penting kita paham terlebih dahulu. Ketika yang paling penting ini kita sudah paham, maka untuk kepada yang penting mudah lagi. Mudah. Nah, sekarang orang belajar agama kan yang tidak penting dipelajari dulu. Pelajari tentang khilaf terlebih dahulu kan. Akidahnya belum mantap, sudah bicara tentang khilaf, kemudian perbanding mazhab. Ya, sekian banyak mazhab, tapi mana yang benar, yang mazhab yang benar tidak pernah dia pelajari. Silakan Anda tarjih sendiri. Silakan Anda kuatkan sendiri. Ya tidak bisa. Kalau masih senjatanya masih lemah, ya untuk menguatkan sendiri itu tidak bisa. Mesti ada alat yang menguatkannya. Fal muttabi'una liridwanillahi yas'auna fi naili darajatil aliyah. Jadi dari sini akan terlihat orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, apa mereka lakukan? Yas'auna fi naili darajatil aliyah. Mereka akan berusaha dalam meraih kedudukan ya yang tinggi. Ini kalau orang-orang yang mencari keridhaan Allah itu, dia akan berusaha mencari kedudukan yang tinggi, yang mulia. Kalau beribadah, dia menjadi orang mukhlis. Kalau dia melakukan pekerjaan, menjadi orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Ihsan. Atau mutqin, orang yang ahli, orang yang menguasai bidang tersebut. Jadi tidak asal-asalan. Jadi orang-orang yang mencari keridhaan Allah berusaha meraih kedudukan yang tinggi si Allah Subhanahu wa taala. Yang dicarinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal manazil, dan kedudukan, manzilah. Kedudukan si Allah, bukan kedudukan si manusia yang dicarinya. Nah, jadi orang yang mencari keridhaan Allah itu bukan mencari kedudukan di sisi manusia. Kalau kedudukan di sisi manusia yang dicari, maka ini adalah orang yang hubbud dunya, cinta pada dunia. Yang dicarinya adalah kedudukan itu mulia di dalam pandang Allah. Bisa jadi orang dalam pandangan manusia itu kelihatannya hina, tapi dalam pandang Allah dia adalah orang mulia. Karena ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Jadi orang dalam pandang manusia itu adalah dia pandang mulia, tapi dalam pandang Allah dia tidak mulia. Oleh karena itu, yang kita cari dalam hidup ini adalah mencari keridhaan Allah. Apa saja yang membuat Allah ini reda, itulah yang kita cari. Apa saja yang membuat Allah itu murka, itulah yang kita jauhi. Kalau sekiranya kita mencari apa yang menyebabkan Allah itu murka, maka yakinlah bahwa kehidupan kita ini akan binasa, akan hancur. Fayu'tihimullahu min fadlihi wujudahu ala qadri a'malihim wa jaudahu ala qadri a'malihim. Jadi Allah akan berikan kepada mereka itu min fadlihi, karunia-Nya. Jadi tatkala kita mencari keridhaan Allah dalam hidup ini, Allah akan berikan kepada kita apa? Karunia-Nya. Suatu yang mesti kita yakin. Kalau yang kita cari itu tidak redha Allah, maka yakinlah kita tidak mendapatkan nikmat, kita tidak mendapatkan karunia-Nya. Hidup kita akan sengsara. Tapi kalau yang kita cari itu keridhaan Allah, maka insyaallah keridhaan manusia itu akan mengikut saja. Tapi kalau kita cari keridhaan manusia, belum tentu
Allah reda. Kemudian belum tentu manusia itu selamanya reda dengan apa yang kita lakukan. Pepatah Arab mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ya. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Keredaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa habis-habis. Ya. Hari ini dia reda, besok ya. Ada saja celah orang itu bagi seseorang. Setelah dia berbuat baik, nampak dia cari keredaan manusia, rupanya manusia nak reda dengannya. Ada cerita Abu Nawas itu yang menunggang kuda, membawa kendaraan. Kita tahu ceritanya kan? Ya. Kendaraannya ya dia gendong orang tuanya, kendaraannya jalan sendiri. Orang berkata, apalah anak ini, dia punya kendaraan, ya. Orang tuanya digendong, kan dia payah. Akhirnya dinaikkanlah orang tuanya ke atas kendaraan itu dan dia jalan. Orang akan mengatakan juga, ya. Orang akan berkomentar, kenapa Anda ini? Kan Anda lelah, letih. Akhirnya orang tuanya, dia yang naik, orang tuanya jalan kan. Itu cerita ya, bisa diambil dan bisa ditolak ya. Kebenarannya tidak terjamin, hanya saja itu dijadikan orang semacam bahan. Ikhwatuna fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keridhaan Allah, orang yang mencari keridhaan Allah itu akan berusaha meraih kemuliaan, kedudukan. Dengan mencari keridhaan Allah itu, Allah akan berikan kepada mereka karunia-Nya, nikmat-Nya. Allah akan berikan jaudahu, kasih sayangnya, kemurahan, ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Semakin tinggi amal mereka itu, semakin kuat amalnya, semakin kuat keridhaannya tadi, maka tentu akan semakin banyak karunia yang Allah berikan kepadanya. Wal muttabi'una limasaqatillahi yas'auna fin nuzul fid darakati ila asfali safilin. Adapun orang-orang yang mencari kemurkaan Allah, berarti mereka berusaha fin nuzul, untuk turun ke tempat yang paling rendah, kedudukan yang paling rendah, paling hina dina. Kullun ala hasbi amalihi. Oleh karena itu semuanya ini kembali sesuai dengan amalnya. Ketika amalnya itu, amal solehnya itu banyak, diikuti dengan keredaannya, maka akan banyaklah yang ia dapatkan. Wallahu ta'ala basirun bi amalihim. Sedangkan Allah Ta'ala itu basirun, melihat bi amalihim, dengan amal yang mereka kerjakan. Ini merupakan satu bentuk keyakinan yang perlu kita tanamkan, bahwasanya apa saja yang kita lakukan ini Allah melihatnya. Ini kita hadir sekarang di majelis ilmu ini, ya Allah lihat, Allah catat sebagai bentuk kebaikan. Bahkan ketika kita ikhlas, ini menjadi tabungan amal kita, investasi amal kita, yaitu hadir di majelis ilmu. Walaupun ngantuk-ngantuk, tapi dia ikhlas ya. Dilawan kantuknya tadi, insyaallah Allah akan ganti nanti kelelahan kita itu dengan sesuatu yang lebih baik nanti di akhirat, yaitu al-jannah. Wallahu ta'ala basirun bi amalihim. Allah itu maha melihat dengan amal-amal mereka. La yakhfa alaihi
minha syai'. Tidak satu pun yang tersembunyi dari pekerjaan manusia itu. Semua itu diketahui oleh Allah. Ini menunjukkan keagungan asma Allah dan sifat Allah. Allah itu ada sifat basir, asma'nya basir, basar, melihat. Bal qad alimaha wa athbataha fil lauhil mahfuz. Bahkan Allah itu sudah mengetahui bagaimana keadaan kita sampai akhir hayat kita, bagaimana kondisi kita, dan sudah menetapkan keadaan kita ini dalam lauh mahfuz. Sebelum kita lahir sudah ditetapkan apa yang akan menimpa kita. Akan tetapi ini namanya takdir. Takdir itu rahasia Allah, tidak bisa kita kaji. Oh kalau begitu Buya, kalau sekiranya saya sudah ditakdirkan masuk neraka, tidak usah aja beramal saleh. Anda kan tidak tahu. Anda ditakdirkan masuk neraka kan tidak tahu. Allah takdirkan, memang Allah takdirkan siapa yang takdir. Tapi yang kita kan tidak tahu. Kita disuruh untuk taat, untuk beramal saleh. Ketika antum taat beribadah, itulah takdir yang menimpa. Itulah takdirnya. Ketika kita tidak taat, kita berleha-leha, kita lalai, itu pula takdir kita. Dan jangan beralasan dengan takdir, karena kita kegagalan kita, artinya kesalahan kita itu kita beralasan dengan takdir. Jangan. Ini sudah takdir Allah. Saya nak lulus dalam ujian, padahal dia sudah bermalas-malasan. Dia takdir Allah. Wa wakala malaikatahu al-amna al-kiram ay yaktubuha wa yahfazuha wa yadbituna. Jadi malaikat yang akan mencatat amal mereka, menjaga dan memelihara amal mereka tadi. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan dua ayat 162 163. Kita masuk pada ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Seperti tadi, laqad manallahu, sungguh Allah memberikan nikmat 'alal mu'minin, seorang mukmin, idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus fihim, pada mereka, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, rasul itu dari mereka, dari kalangan mereka manusia, yatlu alaihim ayatihi, dia membacakan alaihim, kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, zakka yuzakki, tazkiyah, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka apa? Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sungguhnya mereka itu dahulunya lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata, fi dhalalim mubin. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, bahwa ayat yang mulia ini merupakan, ya, kata Syekh, hadhil minnatul lati imtannallahu biha ala ibadih, ini merupakan, ya, nikmat yang Allah telah berikan, nikmat ini, ya, kepada hamba-hambanya, sebesar-besar nikmat. Bahkan ini merupakan nikmat asal. Apa itu nikmatnya? Nikmat diutusnya Rasulullah. Aslun nikmah. Kalau sekiranya Allah tidak mengutus Rasulnya, tentu kita ini akan tersesat. Tentu jalan siapa yang kita ikuti?
Ya. Akbarun ni'am, kata Syekh, sebesar-besarnya nikmat. Bal asluha, bahkan ini merupakan dasar pokok nikmat diutusnya Rasul. Wahyal imtinanu alaihim bihadzal rasul, yaitu nikmat ya atas mereka bihadzal rasul, dengan diutusnya Rasul ini, Rasul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ankadzahumullahu bihi minad dhalalah, di mana Nabi ya telah menyelamatkan mereka dari kesesatan, menjaga mereka dari ketergelinciran menuju al-huda, hidayah. Oleh karena itu, suatu ketika para sahabat mereka berkumpul-kumpul, mereka merenung. Lalu Nabi bertanya, apa yang membuat anda ya termenung? Apa yang anda pikirkan? Kami teringat akan masa-masa jahiliyah kami dahulu. Ya, kami teringat akan masa-masa jahiliyah kami dulu. Kami makan bangkai, ya, minum khamar. Kemudian datang Islam yang merupakan nikmat. Pola hidup kami berubah dengan datangnya Islam ini. Ini yang kami pikirkan. Yang kami pikirkan itu begitu nikmatnya Islam, nikmatul Islam. Kenapa mereka, para sahabat ini sampai memikirkan itu? Karena mereka merasakan nikmatnya Islam tadi. Berbeda dengan kita sekarang ini, kita tidak, sebagian besar di antara kaum muslimin tidak memikirkan Islam ini sebagai nikmat. Bahkan mengamalkan Islam itu ancaman. Mengamalkan ajaran agama, ya, komitmen dengan ajaran agama, berpegang teguh dengan ajaran agama merupakan ancaman. Tak usahlah terlalu alim, tak usah terlalu siap. Ya, biasa-biasa aja. Tidak merasakan menjalankan Islam itu suatu nikmat. Padahal sahabat-sahabat dahulu merasa bersyukur sekali dengan masuk Islamnya mereka. Dulu kami begini-begini jahiliyah, kemudian kami tinggalkan perbuatan itu, kemudian hidup kami diberkahi oleh Allah. Ya. Dulu kami hina. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, ya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kami ini kaum yang dimuliakan dengan Islam. Walau ibtaghaina bi ghairihi, kalau kami mencari selain Islam itu adzallanahullah, artinya adzallanahullah, Allah akan menghinakan kami. Nah, berarti apa? Para sahabat terdahulu betul-betul merasakan Islam itu merupakan satu nikmat. Islam itu betul-betul merupakan suatu, ya, yang membawa keberkahan dalam hidup mereka. Sementara sekarang ini kaum muslimin yang hidup dalam sekarang ini, sebagian mereka adalah tidak merasakan nikmat Islam tadi. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Islam. Mereka mengenal Islam itu hanya sebatas, ya, pokok-pokok agama yang berupa ritual-ritual, ya. Salat saja, puasa, tapi itu pun tidak mereka kenal secara mendetil. Yang akhirnya pemahaman mereka terhadap Islam dangkal. Islam dianggap hanya sebuah ibadah saja. Sementara Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, ibadah, akidah, ibadah, muamalah. Itu adalah sudah diatur dalam Islam. Sampai masalah buang air, masalah cebok diatur dalam Islam. Kembali kita kepada pembahasan ayat yang mulia ini. Wahya imtinan, dia merupakan nikmat alaihim atas mereka bihadzal rasul, dengan diutusnya Rasul ini,
di mana Nabi itu telah menyelamatkan mereka dari kesesatan dan menjaga mereka dari ketergelinciran. Faqal, maka katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang mukmin, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika diutus kepada mereka itu rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka. Maksudnya dari diri mereka itu dari kaum mereka. Mereka tahu siapa Muhammad itu, nasabnya. Kata Syekh di sini adalah min anfusihim ya'rifuna nasabahu. Dia tahu bagaimana nasab Nabi Muhammad itu, keturunan yang baik-baik, ya. Keturunan orang-orang yang terpandang, terkenal. Wa halahu, tahu dengan bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad itu sebagai tauladan, sebagai contoh, sebagai orang yang tidak pernah berdusta, yang terpercaya. Walisanahu, tahu dengan tutur kata Nabi itu, min qaumihim, dari kaum mereka, wa qabilatihim, dan kabilah mereka, nasihan lahum, sebagai pemberi nasihat bagi mereka, musfiqan alaihim, ia sangat sayang pada mereka. Nabi itu sangat belas kasihan, sangat dekat kepada umatnya. Yatlu alaihim ayatillah, yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dia telah membacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatillah, yu'allimuhum, dia mengajarkan mereka alfazaha, lafaz-lafaznya, dan makna-maknanya. Itulah dia tugas seorang rasul, mengajarkan, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan mereka lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Demikian juga tugas seorang ulama sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, itu juga tugasnya membacakan apa yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, membacakan Al-Quran, tafsiran-tafsiran, kitab-kitab para ulama. Apa tugas Rasul itu? Ya, wazifatul Rasul yuzakkihim, membersihkan mereka, tazkiyatun nufus. Dari apa? Minasyirki, dari kesyirikan. Syirik luar biasa pada masa itu, sangat luar biasa. Menyembah berhala, menyembah patung, percaya kepada bintang, percaya kepada orang-orang jahiliyah dahulu, ya, orang yang terkenal dengan kesyirikannya. Dibersihkan akidah syirik ini dengan tauhid, beriman hanya kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja. Fungsi seorang rasul demikian. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap umat, seorang rasul, an ya'budullah, agar mereka hanya menyembah Allah saja dan menjauhi taghut, sembahan selain Allah. Mensucikan mereka dari apa? Minasyirki. Dari apa lagi disucikan? Wal ma'asi, maksiat. Jadi keberadaan Nabi itu ketika itu adalah bagaimana membersihkan akidah umat dari syirik terlebih dahulu, kemudian dari maksiat. Apa saja maksiat-maksiat yang dilakukan pada masa jahiliyah dahulu? Banyak. Makan bangkai, ya, binatang yang mati tanpa disembelih, itu maksiat. Membunuh, ya, kemudian fanatik kepada golongan, kepada suku, zina, minum khamar. Jadi dialah yang membersihkan, ya, membersihkan umatnya dari perbuatan syirik, maksiat. Warradzail, apalagi kehinaan, razilah. Perempuan pada masa sebelum datangnya diutusnya Nabi Muhammad hina sekali. Seorang perempuan, ya, suaminya bisa 12. Ya, riwayat itu 11.
Nanti kalau lahir anak, banyak caranya. Bisa melalui undi, ini anak siapa, diundi, atau dilihat nanti wajahnya mirip siapa, berarti itu bapaknya, berarti dia menunjuk. Itu biasa pada masa jahiliyah. Makanya kalau lahir perempuan, ya, wa idza busyira ahadun bil untha, hadis ayatnya, jika diberikan kabar gembira kelahiran anak perempuan, merah padam muka mereka, wajah mereka, karena menahan rasa malu. Kalau laki-laki lain lagi, laki-laki kerjanya menghabiskan pada masa itu, mabihan. Datang Islam, perempuan dimuliakan, dihormati, sama-sama masuk surga. Namun dalam fungsi dan tugas berbeda, tidak boleh disamakan. Nah, di zaman sekarang kan lain lagi, ya, persamaan gender, laki-laki dengan perempuan sama saja. Akhirnya pekerjaan laki-laki dipegang oleh perempuan, laki-laki pengangguran jadinya, perempuan bekerja. Di sebagian kota-kota besar, ya, perusahaan-perusahaan, beberapa bentuk perusahaan yang terimanya untuk pegawai itu siapa? Perempuan. Lihat saja seperti di daerah Batam. Itu perusahaan-perusahaan yang ada di situ rata-rata yang terimanya adalah perempuan. Laki-laki apa kerjanya? Pengangguran, tukang ojek. Iya. Tidak bekerja laki-laki itu. Akhirnya, ya, jadilah maksiat, jadilah perbuatan-perbuatan yang hina, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah melanggar fitrah tadi. Karena politik orang seperti itu. Kalau perempuan cukup untuk beli bedak, sudah beli bedak, ya, gajinya cukup itu aja, dia sudah cukup. Yang penting dia perempuan ini sudah dipegangnya uang untuk dia berhias. Kalau laki-laki kan banyak tuntutan. Ya. Ini adalah merupakan satu politik orang untuk, ya, menghinakan perempuan juga, yang akhirnya berdampak terhadap pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi. Dan kan Islam tidak demikian. Kalau perempuan itu, kalau nak bekerja perempuan di rumah, kemudian dia mengasuh anaknya, ini akan terpelihara dia. Tapi kalau laki-laki tidak bekerja, apa akibatnya? Gawat akibatnya, ikan maling, akan terjadi pencurian, segala macamnya. Dan perempuan dia bisa di rumah. Tetapi, ya, di zaman sekarang karena tuntutan-tuntutan kehidupan, ya, maka perempuan tetap ingin bekerja juga, meskipun pekerjaan itu haram, dia lakukan juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali kita kepada pembahasan ayat yang mulia ini. Kemudian fungsi Nabi tadi, Rasul tadi, wazifahnya apa? Mencucikan mereka dari kehinaan. Wasairi musawiil akhlak, membersihkan mereka dari keburukan akhlak. Nah, ini fungsi Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jahiliyah, akhlaknya sangat luar biasa, gobroknya ketika itu, kesukuannya sangat tinggi. Hanya masalah-masalah sepele mereka berperang. Allah mengutus nabinya, rasulnya, untuk menyempurnakan akhlak masyarakat ketika itu. Wa yu'allimuhumul kitab,
mengajarkan kepada mereka apa? Alkitab. Ini tugas Rasul berikutnya, mengajarkan kepada mereka Alkitab. Kepada siapa? Kepada kita, kepada para sahabat, tabi'in dan sampai kepada kita ini. Dia ajarkanlah Alkitab. Apa maksud kitab ini? Al-Quran. Ya. Yatlu alaihim ayatihi. Al-murad bihi al-ayat. Ini maksud yatlu alaihim ayatihi. Ya. Fayakunu qauluhu, maka adalah perkataan Allah Ta'ala, yatlu alaihim ayatihi, membacakan atas mereka ayat-ayatnya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat ini adalah ayat kauniyah atau ayat-ayat dalam Al-Quran, atau Al-Kitabah, mengajarkan menulis. Alhamdulillah, ya, dengan kita bisa membaca Al-Quran, mempelajarinya, maka ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dengan mengajarkan Alkitab dan menulis, maka akan banyaklah ilmu-ilmu yang muncul dengan kita mempelajari Al-Quran ini. Akan terbukalah pemikiran kita. Maka para hufazul Quran, para penghafal Quran, akalnya kuat. Tidak ada ya orang yang menghafal Quran itu yang bodoh. Banyak pintar-pintar menghafal Quran. Yang malas hafal Quran itu adalah orang yang bodoh. Kita lihat di SD sendiri, itu rata-rata yang hafal Quran itu dia pintar-pintar. Pintar juga dengan yang lain, iya. Allah berikan nikmat, Allah berikan nikmat yang lain, dia bisa menguasai ilmu yang lain dengan hafal Quran. Demikian juga contoh para ulama kita terdahulu, mereka adalah para penghafal Quran. Tentu saja Dr. Ibnu Sina itu sudah hafal Quran umur 10 tahun dalam riwayat itu. Ini ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kemudian apalagi tugas Rasul tadi diajarkan Alkitab, Al-Quran, membaca, menulisnya. Diajarkan lagi Al-Hikmah. Apa itu hikmah? Setiap kata hikmah dalam Al-Quran, maka Imam Syafi'i mengatakan setiap kata hikmah yang ada dalam Al-Quran artinya sunnah. Jadi mengajarkan wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka Alkitab, wal hikmah, maksud hikmah ini adalah sunnah. Wal hikmah hiya sunnah, mengajarkan sunnah allati hiya syaqiqatul Quran, di mana sunnah ini adalah ya saudara kandung Al-Quran. Syaqiq. Sunnah ini adalah, maka kalau sekiranya tidak ada sunnah, maka tentu kita tidak bisa beramal. Sunnahlah yang menjelaskan amal-amal yang kita lakukan, ibadah, rincian ibadah yang kita lakukan dijelaskan dalam sunnah. Al-Quran hanya bicara tentang salat, ya, aqimus shalah. Bagaimana cara salat, rukuk, sujud, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Sunnah yang menjelaskan. Hikmah maknanya adalah sunnah. Atau hikmah ini juga artinya samping sunnah, wad'u al-asya' mawadhi'aha, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini di antara mana hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, adalah orang yang punya hikmah, dia bisa berlaku adil, hakim, bijak. Jadi hikmah itu juga artinya adalah bijak. Mampu dia untuk menyelesaikan permasalahan pada tempatnya dengan adil. Ini orang ini dikatakan
dzu hikmatin, orang yang punya hikmah. Baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatannya penuh dengan hikmah. Atau hikmah ini wa ma'rifatu asraris syariah. Di antara makna hikmah itu adalah orang yang mengetahui rahasia syariat. Berarti dia diberikan hikmah. Para ulama yang menulis buku-buku, kitab-kitab yang begitu banyaknya, ini adalah mereka telah diberikan hikmah oleh Allah, bisa mengetahui penjelasan-penjelasan Al-Quran, penjelasan-penjelasan As-Sunnah. Ini adalah hikmah. Hikmah merupakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kalau kiranya antum mendalami agama ini dengan baik, Allah akan berikan hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah itu kepada siapa yang ia kehendaki. Siapa yang didatangkan hikmah, maka berarti dia sudah didatangkan kepadanya kebaikan yang banyak. Hikmah tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi kepada orang yang Allah kehendaki. Allah menghendaki kepada kita ini berikan hikmah, insyaallah kita bisa mengenal agama dengan baik, bisa menjelaskannya dengan baik, bahkan bisa pula Allah berikan ilmu dari apa yang kita ketahui itu. Allah kembangkan ilmu kita karena hikmah tadi, mengetahui rahasia-rahasia agama ini, ajaran-ajaran agama karena hikmah. Coba kita melihat para ulama terdahulu, begitu hebatnya mereka menulis kitab berjilid-jilid. Seperti Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Imam Ibn Taimiyah, Majmu' Fatawa berapa jilid? Lebih 30 jilid. Kan hikmah itu. Minhaj Sunnah berapa jilid? Hikmah. Umur para ulama terdahulu singkat, akan tapi hasil karya mereka itu sangat luar biasa. Imam An-Nawawi umurnya tidak sampai 50. Beliau meninggal tidak sampai 50 tahun. Tapi karya beliau sampai sekarang dibaca. Ya, hadis arba'in yang sederhana itu dibaca. Riyadhus Shalihin, ya, Syarah Muslim bisa dibaca, menunjukkan bahwa hikmah itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu orang-orang didatangkan hikmah, maka mereka berarti telah diberikan nikmat yang banyak, yaitu al-ilmu, ilmu yang bermanfaat. Fajama'a lahum baina ta'limil ahkam wa ma bihi tanfidul ahkam. Jadi orang yang ada hikmah, yang diberikan hikmah itu, fajama'a lahum, maka tergabung bagi mereka itu, ya, baina ta'limil ahkam, mengajarkan hukum-hukum, wa ma bihi tanfid, dan merealisasikan, melaksanakan hukum-hukum tersebut. Ya, mengajarkan hukum dan bagaimana pula melaksanakan hukum tersebut. Wa ma bihi tudriku fawaiduha wa thamratuha. Dengan demikian dia mengetahui faedah-faedahnya dan buahnya. Fafaqau bihadhil umur al-azimah. Mereka faqau, berarti faqa tinggi, ya, mulia, karena hikmah yang ada pada dirinya. Sampai sekarang orang-orang diberikan hikmah oleh Allah, ketika mereka mempunyai murid-murid, ketika mereka mempunyai, ya, hasil karya-karya yang bermanfaat bagi umat, nama mereka semakin harum, semakin mulia karena hikmah tadi. Oleh karena itu apabila antum kelak menjadi penuntut ilmu, ya, dalamlah ilmu ini, sehingga semakin dalam kecintaan antum terhadap ilmu, Allah akan berikan hikmah, pengetahuan. Hikmah ini tentu setelah seseorang berusaha mencari ilmu, mendalami dengan baik, Allah akan berikan hikmah. Ilmu sesuatu yang tidak diketahui bisa diketahui dengan dia belajar tadi.
Itu yang dipelajarinya dahulunya. Ketika pelajaran itu berlanjut terus, maka pelajaran itu akan ingat setelah dia menamatkan pendidikan tersebut, baru dia ingat. Jadi mereka itu mulia dengan hikmah tadi atas semua makhluk. Wa kanu minal ulama ar-rabbaniyin. Jadilah mereka itu sebagai ulama rabbani. Ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka dahulunya adalah berada dalam kesesatan. Maksudnya apa? Sebelum diutusnya Nabi, sebelum diutusnya Rasul, para sahabat adalah orang-orang yang sesat dulunya. Kita juga demikian. Sebelum kita dapat ilmu, dapat petunjuk, kita orang yang sesat. Maksudnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Namun ketika kita dapat hidayah mempelajari agama ini, maka berarti kita sudah diberikan Allah nikmat. Keberadaan Rasul, keberadaan para ulama ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Dengan meninggalnya Nabi, lalu ajaran Islam ini diwariskan kepada para ulama. Namun ulama itu sedikit. Ulama itu sedikit. Maka di akhir zaman ini salah satu cara ya bagi Allah mencabut ilmu itu adalah dengan meninggalnya para ulama yang akhirnya orang-orang yang tidak pantas jadi ulama mengaku ulama, yang akhirnya mereka berfatwa tanpa yang ujung-ujungnya dallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Namun demikian, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran akan tetap ada sampai akhir zaman. Ya. Selagi yang hak ini disampaikan, dikaji, akan tetap ada sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan tetap ada dari umatku orang yang menampakkan kebenaran tadi. La fi dhalalil mubin la ya'rifuna tariq. Dulu tidak mengetahui jalan benar. Tidak mengetahui jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Tidak mengetahui ya bagaimana cara kita membersihkan diri. Namun dengan kita belajar mempelajari agama ini, kita jadi tahu ya. Dengan diutusnya Nabi, kemudian Nabi meninggal, para ulama menjelaskan, ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya sampai kepada kita. Mereka lah yang menjelaskan ilmu ini. Demikian yang bisa kita jelaskan kajian kita pada malam hari ini. Pelajaran penting yang dapat kita petik dari ayat ini, dari tiga ayat ini. Yang pertama adalah Allah membedakan antara orang yang mencari keredaannya dengan orang yang mencari kemurkaan. Allah muliakan orang-orang yang mencari keredaannya. Allah murkai orang-orang yang mencari kemurkaan. Allah mudahkan jalan bagi orang yang mencari keredaannya, dan Allah sulitkan jalan orang-orang yang mencari kemurkaannya. Tempat orang-orang yang mencari kemurkaan Allah adalah Jahannam. Sedangkan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat. Kemudian pelajaran terpenting adalah Allah itu mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia. Allah itu bersifat wasir. Dan berikutnya adalah nikmat yang paling besar yang merupakan aslul nikmah adalah nikmat diutusnya Rasul. Jadi aslul nikmah, pokok dari nikmat adalah diutusnya Rasul. Kemudian di antara kemudahan yang Allah berikan adalah bahwa Rasul itu diutus ya, dari orang-orang yang sudah dikenal nasabnya baik, akhlaknya baik, dipekertinya baik dari kaum mereka sendiri. Pelajaran berikutnya adalah wazifatul Rasul, tugas Rasul. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran ya,
as-sunnah, membersihkan mereka, hati mereka dari perbuatan syirik, maksiat, kemudian mengajarkan mereka Al-Quran dan mengajarkan mereka as-sunnah. Yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk bersyukur atas nikmat hidayah, yaitu bersyukurnya para sahabat yang dulunya mereka itu tersesat, kemudian setelah diutusnya Rasul mereka dapat petunjuk, dapat hidayah. Kita juga demikian, kita wajib bersyukur ketika dulunya kita tidak mengenal agama, tidak mengenal akidah, tidak mengenal sunnah, kemudian kita diperkenalkan dengan sunnah. Ini wajib kita syukuri dan wajib kita pertahankan. Nikmat ini ada pada kita, kita amalkan, kita dalami sampai akhir hayat kita. Demikian yang bisa kita jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.